Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zakia Gania, Repa Syefayuda, dan Yun Abimanyu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang fermentasi mikroba dan perannya dalam peningkatan kualitas makanan dan fermentasi. Fermentasi adalah proses alami yang mengubah gula menjadi produk yang dapat bermanfaat bagi manusia. Sejarah fermentasi dimulai sejak 10.000 sebelum Masehi. Ketika peradaban manusia pertama muncul di wilayah Timur Tengah, fermentasi merupakan proses yang membantu memecah molekul organik besar melalui aksi mikroorganisme menjadi molekul yang lebih sederhana. Misalnya, enzim ragi yang mengubah gula dan pati menjadi alkohol, sedangkan protein diubah menjadi peptida atau asam amino. Ada dua jenis fermentasi, yang disebut fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Kedua jenis fermentasi tersebut penting untuk berbagai keperluan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, memahami proses fermentasi ini sangat penting untuk meningkatkan produksi produk yang bermanfaat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan gula yang disebut laktosa. Beberapa mikroorganisme yang dikenal sebagai bakteri asam laktat menggunakan laktosa untuk mendapatkan energi. Fermentasi satu molekul laktosa menghasilkan dua molekul asam laktat, dua molekul ATP, dan dua molekul air. Bakteri yang disebut Lactobacillus adalah spesies yang paling umum digunakan dalam industri untuk fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol digunakan oleh ragi, jamur, dan beberapa bakteri. Fermentasi alkohol ini menggunakan gula yang disebut glukosa. Fermentasi satu molekul glukosa menghasilkan dua molekul ATP, dua molekul alkohol yang disebut etanol, dua molekul CO2, dan dua molekul air. Mikroorganisme yang paling umum digunakan dalam industri untuk fermentasi alkohol adalah ragi Saccharomyces cerevisiae. Selama prosesnya, fermentasi alkohol juga menghasilkan gas CO2. Di bakteri asam laktat, terdapat dua jenis, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Di fermentasi alkohol, menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingnya. Dengan proses fermentasi yang disebut glikolisis atau jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Next. Produk fermentasi juga memiliki sumber dan bakteri atau mikroorganisme fermentasi. Contohnya seperti produk minuman, yogurt misalnya, memiliki sumber yaitu susu. Dengan bakteri fermentasi yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus. Atau misalnya lagi tempe yang bersumber dari kacang kedelai dengan bakteri yang digunakan Rhizopus oryzae. Lalu yang terakhir, misalnya wine itu bersumber dari anggur. Bakteri yang digunakan adalah Aspergillus oryzae. Next. Nah, adapun manfaat dan kerugian fermentasi pada makanan itu dapat dilihat pada gambar yang ada. Di sini kita mulai dari manfaat terlebih dahulu. Nah, fermentasi pada makanan dapat memecah senyawa kompleks dan membentuk katabolit yang bermanfaat. Itu misalnya di sini ada vitamin B, lalu mineral-mineral atau asam lemak omega 3. Lalu dapat mencegah pembusukan makanan, menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, dan juga dapat menghapus atau menghilangkan komponen beracun bagi manusia, seperti fitat atau tanin. Nah, selain itu, untuk kesehatan, fermentasi juga bermanfaat sekali. Itu contohnya
karena dia sudah memodifikasi dari komposisi mikrobiota usus, jadi bisa menghambat sembelit. Terus memperpendek durasi dari diare, mengurangi gejala-gejala yang akan ditimbulkan kepada orang-orang yang mengalami lactose intolerance, terus mengurangi resiko obesitas. Nah, meskipun begitu, ada kekurangan dari fermentasi pada makanan. Nah, biasanya terjadi karena penggunaan bahan mentah yang sudah terkontaminasi, lalu kontaminasi pada proses produksi, bisa juga karena kontaminasi pada saat distribusi hasil dari fermentasi tersebut. Nah, kekurangannya apa saja? Bisa memperkenalkan tubuh dengan mitotoksin. Itu semacam zat beracun. Lalu bisa menimbulkan infeksi bakteri, virus, maupun jamur. Lalu memperkenalkan pembawa gen. Jadi makanan atau produk dari fermentasi itu memperkenalkan tubuh kepada pembawa gen resistensi obat. Karena asam laktat itu kan antibiotik. Lalu asam laktat yang menumpuk pada otot atau di dalam otot itu bisa menimbulkan rasa nyeri atau kekakuan pada otot. Baik, kesimpulannya adalah fermentasi proses alami yang mengubah gula menjadi produk yang dapat bermanfaat bagi manusia. Dan terdapat dua jalur metabolisme bakteri fermentasi, yaitu yang pertama, fermentasi asam laktat yang menggunakan laktosa untuk mendapatkan energi, dan yang kedua adalah fermentasi alkohol yang digunakan oleh ragi, jamur, dan beberapa bakteri dengan menggunakan glukosa. Pada produk fermentasi, memiliki sumber dan bakteri dalam fermentasinya. Contohnya, yaitu yogurt yang berasal dari susu dan difermentasikan dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dan dalam proses fermentasi sendiri, terdapat manfaat dan kerugian, seperti pada ragi, roti, dan bakteri asam laktat pada gari yang menambah kualitas nutrisinya, dan pada asam laktat yang menumpuk dalam otot akan membuat tubuh terasa kaku atau nyeri otot. Baik, daftar pustaka ini berasal dari Sharma dan et al. Tahun 2020 dan Skowron et al. Tahun 2022. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Heni. Izin bertanya, pada kesimpulan kan tertulis bahwa asam laktat membawa kerugian pada tubuh ya. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Terus apa kandungannya itu gak aman, makanya bisa membahayakan bagi tubuh? Bisa membawa kerugian pada tubuh? Lalu apakah aman untuk dikonsumsi? Atau berapa sih kadar asam laktat yang pas dan normal untuk tubuh? Sekian, terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan Henny tadi terkait penumbukan asam laktat di dalam otot yang bisa membuat tubuh jadi merasa nyeri. Jadi nilai kadar asam laktat orang normal atau orang sehat itu sekitar 1 sampai 2 milimol per liter. Kalau misalnya di atas kadar itu, di atas 2, ya lebih besar dari 2 milimol per liter itu bisa menimbulkan rasa nyeri tadi. Kenapa? Jadi asam laktat itu memang sifatnya tidak mudah untuk dipecah, untuk dikeluarkan secara langsung melalui urin kalau pada manusia, dan dia gampang menumpuk. Nah, kalau dia menumpuk, jadi bisa menimbulkan rasa nyeri. Itu biasanya kalau kita lagi olahraga berat atau kerja berat, gitu. Nah, kadar normal dari konsumsi asam laktat per hari itu biasanya 0,5 sampai 2% per hari. Begitu. Gimana, Henny? Oke, sudah cukup. Makasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan tutup. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.